Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hampir 2 minggu tapi kita tidak ketemu. Nah, ini minggu kedua kita kebaktian di rumah, tetapi tidak menghalangi untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang saudara semua. Mari pada saat ini kita melihat ya, dan sebelum kita melihat firman Tuhan, kita akan berdoa sebentar. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat kasih-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami tahu ini semua anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan yang sudah memelihara kami, dan Tuhan juga yang sudah memproteksi kami agar kami tetap kuat di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Dan sebentar kami juga mau mendengar firman Allah. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini kita lihat firman Tuhan mengenai 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Firman Tuhan katakan ya, di dalam kehidupan kita ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita punya iman, dan kita juga punya pengharapan, kita punya kasih. Ya, pertama kita lihat iman. Ya, apakah iman itu? Dan saudara kita harus tahu di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 katakan bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, tapi oleh iman kita. Coba kita baca, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang, Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saya bacakan buat saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, mari kita lihat bahwa sesungguhnya keselamatan itu pemberian Allah, tetapi pemberian Allah dengan kasih karunia-Nya, karena kasih karunia Allah oleh iman kita. Jadi iman kita juga terlibat di situ. Kalau kita tidak memiliki iman, karena firman Tuhan bilang di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya apa? Percaya dengan iman kita percaya. Ya, kalau kita percaya dengan iman bahwa kita percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah dikaruniakan untuk kita dan untuk menyelamatkan kita, sehingga kita tidak binasa dan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, iman itu firman Tuhan katakan, ya, Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya, engkau hanya punya iman sebiji sesawi saja, kau dapat memindahkan gunung. Jadi ingat, iman itu mesti kita punya, dan itu harus kuat bekerja dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, orang benar harus hidup karena iman. Ya, kita ini hidup karena iman, bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat contoh seorang perempuan Kanaan. Pada saat anaknya kerasukan, dia datang kepada Yesus, dan pada saat itu dia mau diusir. Bahkan Yesus juga sepertinya tidak mau menerima, tetapi dia dengan iman dia percaya bahwa di dalam Yesus anak ini bisa sembuh. Dan dia katakan kepada, sampai Yesus katakan, ya, iman ibu ini besar, ya, dan anaknya sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat pada saat ini juga kita sedang menghadapi situasi, ya, dunia, bahkan negara kita dalam situasi yang begitu keadaannya mengerikan. Tetapi ingat, imanmu yang menyelamatkan engkau. Kita hadapi semua dengan iman dan percaya bahwa keadaan ini akan dilakukan oleh Tuhan, akan kita lalui, ya. Dan kita ingat, jangan goyah, tapi kita harus teguh dalam kita mengiring Tuhan. Ya, biarlah pikiran kita selalu yang positif,
Ya, jangan negatif, jangan hanya kita pikirkan aduh bagaimana ini, aduh bagaimana nanti, tapi pikirkan yang positif, ya, yang baik, yang manis, yang enak didengar. Pikirkan itu, ya, itu yang Tuhan mau supaya iman kita tetap iman kita timbul sehingga kita katakan bahwa kita, negara ini akan pulih di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya, biarlah kita memakai iman kita di dalam, kita baca bahwa 1 Yohanes dikatakan iman kita dapat mengalahkan dunia, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan begini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang keempat dan yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, firman Tuhan katakan iman yang ada di dalam dirimu itu besar, dan dia akan membawa engkau kepada kemenangan dan mengalahkan dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala kerusakan, dunia yang penuh dengan segala kekhawatiran dan kecemasan, tapi engkau memiliki iman yang sebiji sesawi itu, engkau dapat mengalahkan dunia karena engkau percaya di dalam anaknya, di dalam Yesus ada kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Dan yang kedua dikatakan pengharapan. Firman Tuhan katakan, ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, ya, kita baca. Saya bacakan buat saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah kita dengar, ya, saudara, Allah sediakan bagi kita orang-orang yang mengasihi. Berarti ada sesuatu pengharapan di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah, ya, berjanji kosong, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan bilang jerih payahmu dalam mengiring Tuhan, jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ada satu pengharapan yang Allah sediakan, yang Allah persiapkan dalam kehidupan kita. Pengharapan apa yang Tuhan berikan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan apa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada, ayat 1 Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah pengharapan kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, bahwa Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita, ya. Dan dikatakan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana Dia berada, di situ juga kamu berada, kita berada. Yaitu apa? Kita adalah bagian dari keluarga kerajaan surga. Amin. Itulah pengharapan kita. Oleh sebab itu, dalam kita mengiring Tuhan, jangan kita lemah, jangan kita tawar hati dengan segala keadaan situasi yang sekarang ini. Tapi mari kita punya pengharapan, pengharapan yang tidak kosong, tapi kita punya pengharapan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam janji Tuhan. Karena Dia berjanji, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari kita mau setia dalam mengiring Tuhan, ya. Apapun boleh terjadi di sekitar kita. Bukan saya katakan bahwa kita menyerah begitu, tidak. Tapi kita serahkan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Jangan kau khawatir, ya. Allah yang akan memelihara kita. Amin. Lalu dikatakan tadi apa? Bahwa sesungguhnya kasih, ya. Nah, kasih 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 12 dikatakan bahwa sesungguhnya, kita baca ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, ya. Dikatakan dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi firman Tuhan katakan, dikasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dikatakan, jika kasih Allah itu ada, Allah telah mengasihi kita, dan kasih itu ada dalam hidup kita, kita juga mau mengasihi saudara kita, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi, ya. Karena dikatakan bahwa kalau kita saling mengasihi, maka kasih Allah itu sempurna di dalam kita, ya. Oleh sebab itu mari, ya, kita mau mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan yang kedua dikatakan, kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 3 perkara ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita sekarang. Iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah itu senantiasa teguh dan tetap ada dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita pada saat ini, tapi Yesus Kristus adalah kemenangan untuk kita. Dan kita tidak perlu takut, khawatir, cemas, sebab Dia beserta kita. Immanuel. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hidup kita. Apapun yang kita boleh jalani, apapun saat ini keadaannya, kita akan katakan, tak usah kita takut, karena Allah beserta kita. Sesuai dengan nama gereja kita, bahwa sesungguhnya Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat kasih yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu, ya Tuhan, sekalipun mereka, kami tidak bertemu muka, tapi dalam roh kami boleh bertemu di dalam doa. Hamba berdoa ya Tuhan, biar Kau juga ya Tuhan yang menjamah menyembuhkan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan jamah jemaat-Mu. Jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan Kau kuatkan. Dan yang berbeban berat, Tuhan Kau pulihkan. Bukakan jalan, bukakan ya Tuhan pintu-pintu berkat. Ya Bapa, jauhkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami itu jauh lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itu, segala kekuatan, roh khawatir, roh takut, roh cemas, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami memiliki roh Allah, roh kemenangan dengan iman kami. Dan kami memiliki pengharapan. Dan kami memiliki kasih, karena Engkau sudah lebih mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mengasihi, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu. Berkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak. Berkati ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah nantiasa tetap tinggal di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, berkatilah kami semua. Berkat Tuhan turun pada kita. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah. Berkat kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Berkat sukacita damai sejahtera yang daripada Roh Kudus. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap Jemaat GP Immanuel dimanapun Anda berada. Berikut adalah Warta Gereja tanggal 29 Maret 2020. Warta pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah, kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Jemaat GP Immanuel akan tetap melakukan ibadah dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami dari para hamba Tuhan bahwa segenap jemaat GP Immanuel selalu dalam keadaan sehat dan baik. Kita terus doakan agar pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita boleh bertatap muka kembali beribadah di gereja kita. Warta kedua untuk kaum muda Youth GP Immanuel. Ibadah Youth akan dilakukan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, pukul 11 siang menggunakan aplikasi Zoom. Mari, saya undang para youth untuk bersiap-siap pukul 11 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Warta ketiga, kelas pendalaman Alkitab masih tetap kita lakukan dan akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, pukul 19 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dikirim melalui WA Group. Jadi saya mohon agar jemaat juga mempersiapkan diri mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Warta keempat, komsel dan doa puasa serta doa malam akan diadakan di rumah masing-masing. Mari kita tetap setia melakukan komsel, doa puasa, dan doa malam. Demikian Warta Gereja. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk segenap jemaat GP Immanuel tetap semangat, terus berdoa, dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan,
atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh